Sudah 1 jam kita di sini dan belum selesai juga perbaikannya. Ini seperti masalahnya ada di kelistrikan ya, karena ngeceknya di bagian aki. Wih, lancar banget ini kita naik ke kapalnya. Nggak tahu kenapa ya, empek-empek di kapal tuh rasanya enak banget. Teman-teman, jam 8 pagi kita tiba di rumah makan atau poolnya ALS di Pelabuhan Merak. Jadi ini pemberhentian kita untuk istirahat makan yang kedua kalinya ya, setelah kemarin semalam itu di daerah Banyumas. Nah, di sini kita sendirian, tidak ada bus ALS lainnya, hanya sendirian saja. Dan sarapan, aku memilih untuk tidak sarapan di sini karena di seberang ada nasi uduk. Tuh, nasi uduk. Ini bakso biasanya kalau siang buka, cuma kalau masih pagi seperti ini belum buka. Enak sekali nih baksonya. Jadi kita ke sana. Nasi uduk. Terus kalau mau ke minimarket juga bisa. Let's go, sarapan dulu. Oke, jadi kita berhenti di rumah makan ALS ini sudah 25 menit dan belum ada tanda-tanda kita akan diberangkatkan karena sekarang mesinnya ini dimatikan, teman-teman. Tadi memang drivernya atau kondekturnya bilang berhenti di sini lama. Ya, nggak tahu ya lamanya versi ALS 204 nih berapa lama. Tapi terakhir kali aku naik bus ALS Jogja itu kalau nggak salah nomor 253. Berhenti di sini juga lama, teman-teman. Mungkin kalau ALS Jogja kayak gitu kali ya. Kalau berhenti di Merak itu memang lama. Padahal kondisinya bus ini penumpangnya sudah penuh. Setelah Merak nanti kita nyebrang ke Lampung, mungkin udah nggak berhenti lagi. Mungkin makanya berhenti di Meraknya ini lama. Karena biasanya kan aku naik bus ALS dari Malang itu berhenti lamanya kan di Lampung ya. Nah mungkin kalau ALS Jogja berhenti lamanya di Merak sekalian. Jadi nanti di Lampung sudah tidak ada berhenti lagi. Mungkin. Ini ya, jadi mesinnya dimatikan. Kayaknya habis dicuci deh ini. Tuh, netes air-air. Ya seperti inilah kondisinya. Setelah 20 jam perjalanan ya, dari Jogja ke sini. Bayangin teman-teman, dari Jogja sampai Merak 20 jam perjalanan. Biasanya kalau naik bus dengan trayek Jogja Merak berapa jam sih? Mungkin 12 jam, paling lama 14 jam ya. Ini kita sudah 20 jam. Ya begitulah seninya naik bus ALS ya. Bagaimana rasanya naik bus ini? Yang aku rasakan sih bus ini masih oke lah ya. Di bagian interiornya masih cukup nyaman, kaki-kakinya juga sehat, tidak ada bunyi-bunyi macam-macam. Kaki-kakinya masih sangat oke lah untuk perjalanan jauh. Jadi mari kita tunggu, kita diberangkatkannya jam berapa. Sekarang sudah jam setengah 9 ya, sudah setengah jam alias 30 menit kita berhenti di sini. Kita lihat berangkat dari sini jam berapa, kemudian kita nyebrang naik kapal yang mana. Yang pasti sih reguler, cuman kapal regulernya seperti apa teman-teman saksikan terus ya, stay tune, asik. Nah ini hari Senin di Pelabuhan Merak sepi teman-teman ya di sini karena kalau di tempat ini sekarang bukan tempatnya kerja ya, bukan pabrik-pabrik gitu. Kalau pabrik-pabrik masih di daerah sana Cilegon, jadi sebelah sini nih sepi-sepi aja. Tuh lebih ramai hari Minggu sih kalau di daerah sini nih. Dan belum ada bus ALS lagi yang masuk. Masih kita sendirian. Sekarang ini lagi dilakukan perbaikan teman-teman. Jadi ini di bagian mesin dibuka ya. Nggak tahu ini lagi perbaikan apa. Mungkin ngecek yang semalam kali ya. Jadi semalam tuh kita sempat berhenti ya di pinggir jalan. Itu posisinya kita sebelum berhenti itu lagi nyusul kendaraan. Tiba-tiba ada suara kayak ledakan gitu dari arah belakang ya, mungkin lagi ngecek nih. Lihat deh penumpangnya pada nunggu di depan bis karena panas ya sekarang ya. Di dalam mesinnya nggak nyala.
Jam 8 lewat 59 menit. Jadi kita sudah 1 jam berhenti di rumah makan ALS dan belum ada tanda-tanda mau diberangkatkan ya. Dan ini sekarang pengecekannya di bagian aki. Ini mungkin lagi perbaikan di kelistrikan ya teman-teman. Tuh. Udah ada 1, 2, 3, 4 orang tuh yang lagi ngecek di bagian aki. Ya, semoga cepat selesai ya untuk pengecekannya supaya kita bisa lebih cepat berangkat lagi dari rumah makan ALS, karena ini penumpangnya udah pada mulai kepanasan tuh di dalam dan juga di luar. Tapi serunya naik bus ALS itu teman-teman, kayak gini-gini penumpangnya tuh nggak ada yang komplain, jadi kayak ya udah menikmati aja gitu, dianggapnya kayak lagi liburan aja kalau lagi naik bus ALS. Nah, itu ada bus berhenti. Itu bus namanya TN Trans. Itu trayeknya jauh teman-teman. Dari Sumeneb Madura sampai ke Dumai. Jauh banget trayeknya, asli. Penasaran juga sih, pengen nyobain bus itu. Mungkin rasanya nggak beda jauh kayak naik bus ALS mungkin ya. Wih, ini ada truk bawa dump truck besar banget. Ini udah kesekian kalinya nih yang lewat nih. Itu nomor 6, ini nomor 07, YDT 007, dan ini nomor YDT 08. Tuh, udah ada 3 unit yang berhasil kerekam ya. Di belakangnya ada bus double decker Rosalia Indah. Ini kayaknya dari Merak menuju ke Klaten. Maaf, ini mengganggu perjalanannya. Ini sebelum masuk kapal aja. Di sini kami cuma mau menawarkan oleh-oleh Bu. Oleh-olehnya ini yang kami bawa ada 2 pilihan. Yang pertamanya kami bawakan ini dari Kota Kembang, Bandung. Ini yang dinamakan wajit lilin atau dibilangnya kelobot. Ini terbuatnya dari beras ketan, kelapa muda, dan gulanya juga gula aren Bu ya. Nah yang kedua, ini kami bawa Bu dari Kota Piknik. Ini yang dibilang dodol Garut atau jenang. Kebetulan di sini yang kami bawa produk baru, ada 5 rasa di dalamnya Bu ya. Barangkali Bapak Ibu pengen tahu rasanya dulu, boleh dicoba dulu aja. Cocok silahkan, nggak cocok pun nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, yuk mau 1, 2 boleh coba dulu ya. Nah kayak gini contohnya bentuknya ya Bu ya. Jam setengah 10, akhirnya kita mulai berangkat dari rumah makan ALS di dekat Pelabuhan Merak setelah berhenti 1,5 jam kurang lebih ya di rumah makan ALS Merak. Dari sini menuju ke pelabuhan itu hanya sekitar 2 menit atau nggak nyampe kayaknya 2 menit ya, deket banget udah dari pelabuhan ini teman-teman. Dan seperti biasa untuk bus ALS itu akan naik kapal reguler. Jadi sekarang di Pelabuhan Merak ini lagi alihkan ya teman-teman untuk arus lalu lintas masuk ke dalam kapalnya. Jadi untuk kita yang naik kapal reguler juga masuknya dari sini nih, tempat biasa kita naik kapal eksekutif. Jadi sengaja dibikin macetnya pada saat liburan ini di bagian dalam, nggak ke jalan raya tadi. Nah ini kan kalau lurus ke kapal eksekutif tuh seperti Handoyo, ini kita belok kanan menuju ke kapal reguler. Karena kemarin tuh di sini macetnya panjang banget teman-teman di puncak arus ketika liburan anak sekolah ini ya. Tapi untungnya sekarang hari Minggu terpantau sepi sekali nih. Kalau lewat jalan raya kan kita akan tembusnya di sebelah sini nih. Nah dari sana sekarang ditutup tuh pakai beton-beton kuning hitam ini. Jadi masuknya kayak tadi kita lewat jalur masuknya ke dermaga eksekutif biasanya. Jadi sekarang lagi dialihkan lalu lintasnya atau dilakukan rekayasa lalu lintas supaya macetnya tuh ke dalam. Ini bener-bener sepi banget sih teman-teman, kayak nggak ada kehidupan gitu loh di dermaga Pelabuhan Merak yang reguler ini ya. Itu terpantau dari jauh, di depan kita tuh ada bus berwarna orange. Itu bus dulunya punyanya Katulistiwa Trans yang pernah aku naiki dari Makassar menuju ke Palu. Sekarang tuh dia jadi bus dengan rute
Semarang ke Sumatera gitu deh. Cuma nama PO-nya apa aku nggak tahu tuh apa tuh. Coba nanti ya. Semoga kita satu kapal sama dia ya, biar kita bisa lihat bagaimana kondisi detailnya dari bus itu. Sedang memilih kapal teman-teman, karena ini sepi banget pelabuhan, jadi kita bisa memilih nih mau naik kapal dari dermaga mana. Ini terparkir. Ini lagi sandar kapal Trimas Ferry Tribuana. Ini bagus nih kapalnya, bagian dalamnya. Oke, kita sudah berada di kapal. Nggak tahu ini nama kapalnya Raputra Jaya. Nama kapalnya Raputra Jaya kalau aku lihat di seragamnya bapak-bapak ini ya. Dan alhamdulillah cuacanya cukup cerah tuh. Lumayan cerah ya. Dan di kapal ini kita ada 3 bus lainnya. Tuh, dan di bagian atas sudah penuh dong. Udah full. Tuh. Apa ini Mbak? Jamu? Ada pahit nggak? Mau dong? Jamu dulu. Jamu pahit. Sepahit-pahitnya. Berapa bayarnya Mas? 15. Oke. Udah penuh ya? Udah rame. Dekat kantin saja. Dan lain nih 12.000. Kursinya kursi kayak di ini ya, kayak di Jaklingko. Jadi ruangan upgrade-nya cuman 2 ini doang teman-teman. Yang tadi di atas yang lesehan sama ini. Tapi di sini walaupun ini ruangan ber-AC katanya, cuman panas banget. AC-nya cuma ada 1. AC stand ini. Sisanya kipas angin kayak gini. Tuh. Jadi ruangannya panas banget. Ini sih nggak worth it sih untuk bayar. Cuman gimana lagi, di lesehan udah sepenuh itu tadi. Chargernya juga adanya di atas-atas gini nih. Nggak tahu ini juga bisa ngecas apa enggak ya. Aku butuh ngecas sih soalnya. Di pinggir-pinggir tidak ada charger. Ini hanya ada life jacket saja. Pada duduk di sini. Kembali ke ruangan tadi. Alhamdulillah ada tempat kosong. Padahal tadi di sini pas pertama kali aku kesini ada orang ya. Sekarang kosong. Rezeki anak soleh. Kalau di sini dingin banget. AC-nya ada 4. Setiap sudut ada AC-nya.
Beli pempek dulu. Wah, ini legend banget sih teman-teman. Jadi ini proporsinya 20.000. 20.000 itu isinya ada 5 piece. Ada yang telur, ada yang lenjer, sama 3 lagi campur gitulah. Dan ini biasanya sih enak banget. Waduh, legend sekali nih teman-teman. Ini dia. Selamat makan pempek. Rasanya masih seperti yang dulu. Ini enak banget. Teman-teman wajib coba kalau lagi naik kapal. Pas kapal udah jalan, ada petugas yang masuk untuk mintain uang masuk lesehan atau upgrade-nya ya. Ini 15.000, belum termasuk dengan sewa bantal 5.000. Jadi kalau kita masuk kelas ini lesehan plus bantal bayarnya 20.000. Tapi kalau nggak pakai bantal, ya cukup 15.000 rupiah saja. Kita akan mendapatkan ruangan dan tiketnya kayak gini. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Jadi sekarang jam 12 siang. Ini kita sudah 1 jam 45 menit ya penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauni. Baru saja diumumkan dengan pengeras suara kalau kita sudah mau tiba. Jadi pengumuman untuk kita sudah mau tiba di pelabuhan tujuan itu biasanya diumumkan 15 menit sebelum kita akan tiba gitu. Tuh. Masih lumayan jauh sih sebenarnya. Ya kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit lagi kita baru sandar. Jadi tepat 2 jam ya penyeberangan dengan kapal reguler. Ini dia teman-teman, bus yang dulunya miliknya Khatulistiwa Trans. Sekarang nama PO-nya itu Barinta Jaya, tapi ini krunya pakai baju BMP ya, Batu Mukni Putra. Ini dari Semarang menuju ke Sumatera. Tuh, dia sleeper, 22 kursi isinya, dan liverynya belum berubah. Masih sama seperti yang dulu. Teman-teman kalau pengen lihat bus ini waktu baru-barunya ya nonton waktu aku ke Makassar, Palu. Oke, sudah kembali ke dalam lagi ya. Dan ini bagian interiornya jadi kotor sekali nih. Tuh. Karena di kapal tadi lumayan banyak air ya. Jadi ketika penumpang masuk, alas kakinya tuh membawa air ke dalam. Tuh, jadinya kayak gini. Kayak kotor sekali bagian dalamnya. Ya, ini bus Barinta Jaya mogok teman-teman. Mesinnya nggak mau nyala. Dan ini kita harus mundur dan melewati dia ya, karena dia mesinnya nggak mau nyala dari tadi. Di starter nggak bisa, nggak tahu nih mau diapain nih. Sedangkan udah kosong nih di bagian dalam kapalnya. Tersisa kita sama dia doang karena kita nggak bisa maju kan, harus mundur dulu. Oke, akhirnya kita sudah keluar dari kapal ini ya. Jadi lumayan lama ya penyeberangan, 2 jam setengah ternyata. Total waktu penyeberangan kita dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauni. Dan selamat datang di Pulau Sumatera. Disambut dengan cuaca yang panas ya di sini. Lumayan banget nih panasnya. Tuh, tidak ada awan sama sekali. Oke, dari sini kita langsung masuk ke Jalan Tol Trans Sumatera.
Ternyata bus ini keluar di ITERA Kota Baru. Seperti yang teman-teman tahu ya, di exit tol ITERA Kota Baru ini ada banyak sekali agen-agen kantor perwakilan dari perusahaan-perusahaan bus. Banyak sekali, lebih dari 20-an perusahaan bus lah ada di sini, kantor perwakilan dan juga agennya. Oke teman-teman, setelah 27 jam perjalanan kurang lebih, 26 sampai 27 jam, akhirnya ini aku memutuskan untuk turun di ITERA Kota Baru. Kenapa aku turun di sini? Yang pertama adalah tripku kali ini sangat tidak well planned, sangat tidak terencana dengan baik. Tadinya, karena aku pesan tiket ke Bukit Tinggi, tadinya rencananya dari Bukit Tinggi ke Jakarta naik bus antara Mior atau TAM atau yang sejenisnya. Wih, Rosalia indah. Cuman semua tiket bus itu penuh asli. Jadi aku sepanjang jalan itu sambil buka-buka semua aplikasi pembelian tiket lah. Rosalia Indah, aku buka dari Batu Raja ke Pati penuh. Sinarjaya dari Batu Raja ke Bandung penuh. Kalau semua bus Bukit Tinggi Padang itu penuh semua. Jadinya aku cari opsi lain. Batu Raja penuh semua. Kemudian dari Palembang, Agramas, Palembang Malang penuh. Handoyo, Sungai Rumbai penuh. Benar-benar penuh semuanya untuk keberangkatan lusa. Lusa itu hari Rabu ya, tanggal 1, penuh semuanya. Dan akhirnya aku turun di sini, terus langsung lanjut ke Palembang. Setelah ini naik Sadia Trans. Untungnya Sadia Trans tersisa 1 tiket, aku langsung japri ownernya ya, minta tolong di keep 1 tiket itu. Akhirnya nanti aku dari Palembang ke Jakarta naik Lorena double decker, masih ada kursinya. Gitu teman-teman. Ya, sayang sekali ya. Padahal tiketku tiket ke Bukit Tinggi, yang mana Bukit Tinggi itu masih 1 hari 1 malam lagi dari Lampung, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Belum rezeki berarti bisa beberapa hari bersama bus ALS 204, tapi setidaknya aku sudah lebih dari 24 jam di bus ALS 204. Busnya melanjutkan perjalanan kembali, habis naikin orang dan juga penumpang, serta menurunkan aku di gerbang tol ITERA Kota Baru. Seperti biasa, di sebelah sini itu ada banyak sekali kantor-kantor perwakilan dan juga agen-agen bus. Di sebentar lagi mau hujan, sudah mendung sekali ya teman-teman. Jadi setelah ini aku akan menuju ke Palembang. Ini lagi nunggu travel Sadia Trans ya. Itu udah beberapa kali lah aku naik travel Sadia Trans, tapi ini baru pertama kalinya dari Lampung ke Palembang. Waktu itu kan pernahnya dari Palembang ke Jakarta, Lampung ke Jakarta. Nah ini baru pertama kalinya dari Lampung ke Palembang. Harga tiketnya 290.000 kalau nggak salah ya, nanti aku tulis sebenarnya berapa. Oke, jadi kita tunggu travel Sadia Trans datang. Nah ini bus Handoyo yang tadi aku pesan terus full hari Rabu dari Rimbo Bujang. Ini dia busnya nih. Akhirnya kita sekarang sudah berada di dalam unit Sadia Trans. Jadi Sadia Trans ini dia kursinya hanya ada 8 aja ya. Terus aku udah dapetnya nomor 4, jadi ini lega, bisa selonjoran seperti ini. Nomor 4-nya ini kursi paling aku suka sih kalau naik travel dengan kursi hanya 8 aja, karena kita bisa selonjoran maksimal. Tapi minusnya persis samping pintu. Jadi dengan harga tiket Rp290.000 kita sudah mendapatkan free air mineral kristalin, sama nanti dapat servis makan teman-teman. Tapi di mana makannya aku juga belum tahu. Di rest area 234, rest area Dampit namanya ya. Bareng sama Mior, Duta Agam. Tahu-tahu ketemu. Terus ada Mior lagi,
kemudian ada Mior lagi. Jadi ada 3 bus Mior di sini. Sholat di sebelah sini, ya, Masjid Al Hikmah namanya. Jadi toiletnya di sebelah sini, sholatnya di sini, makanan-makanan ada di sana. Ini travel yang aku naiki, Sadia Trans, dan ramai sekali penumpangnya Mior nih, karena lagi musim liburan. Jadi teman-teman, kalau kita naik travel Sadia Trans dengan harga tiket Rp290.000, kita tuh sudah dapat 1 kali servis makan di sini, di rest area Dampit, kilometer 234. Makanannya, minum, siap? Siap 86. Siap. Kasih ya. Oke. Kasih, Bang. Nih, dapat ST juga gitu. Travel tapi dapat servis makan. Mantap. Selesai makan, kita lanjut jalan lagi. Mior Duta Agam masih ada di sana. Parkir, belum berangkat juga. Alhamdulillah akhirnya tiba juga di Palembang setelah perjalanan kurang lebih 33 atau 34 jam dari Jogja ya. Capek sekali. Dan besok aku akan langsung pulang ke Jakarta naik bus double decker dari Palembang ya, naik bus double decker Lorena. Ini untuk yang kedua kalinya aku naik bus Lorena dari Palembang ke Jakarta dengan harga tiket Rp430.000. Kita dapat apa aja sih kalau naik bus Lorena double decker? Jadi buat teman-teman yang penasaran, silakan ditunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah ngikutin perjalanan bersama bus ALS 204 dan sampai jumpa lagi.